guys, welcome back to my YouTube channel. Masih bersama aku, Ayu Latifah Kurniawati. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai fungsi-fungsi manajemen. Poin-poin pada pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Para tokoh manajemen berbeda pendapat dalam menentukan fungsi atau bagian apa saja yang harus ada dalam manajemen. Selain itu, istilah yang digunakan juga berbeda-beda. Namun, menurut Fatah, secara umum, perbedaan tersebut mempunyai titik temu dalam menyebutkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu sebagai berikut. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan? Mari kita bahas. Bagian yang pertama, perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perencanaan yang perlu diperhatikan adalah menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan dan bagaimana melakukannya, membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum melalui proses penentuan target, mengembangkan alternatif-alternatif rencana, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan. Nah, langkah-langkah dalam perencanaan yaitu yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai, meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan, mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan, kemudian menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan, dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Sarwoto mengidentifikasikan syarat-syarat perencanaan yaitu diantaranya, yang pertama, tujuannya dirumuskan secara jelas, kemudian bersifat sederhana atau simpel, artinya dapat dilaksanakan, memuat analisis dan penjelasan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan, memiliki fleksibilitas, planning didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Apa sih pengorganisasian itu? Mari kita bahas. Bagian yang kedua, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Sarwoto menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perumusan tujuan. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap. Kedua, menetapkan tugas pokok. Ketiga, perincian kegiatan. Keempat, pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. Kelima, departementasi, yaitu merupakan proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Selanjutnya, pelimpahan otoritas. Kemudian ada staffing, merupakan penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi. Kemudian ada facilitating, merupakan proses terakhir dalam penyusunan organisasi. Tahu nggak sih apa itu penggerakan dalam fungsi-fungsi manajemen? Nah, mari kita bahas. Yang ketiga yaitu penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lain yaitu planning, organizing, dan controlling. Actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Selanjutnya, apa itu pengawasan? Nah, mari kita bahas. Bagian yang keempat, pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang ingin dicapai, berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan, performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Agar kegiatan pengawasan berjalan efektif, dapat dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu tahapan penetapan alat pengukur, tahapan mengadakan penilaian, dan mengadakan tindakan perbaikan.
Nah, itulah materi kita mengenai fungsi-fungsi manajemen. Untuk mengevaluasi belajar kita pada kali ini, teman-teman bisa mengklik link yang ada di deskripsi, kemudian teman-teman jawab dan lihat hasil skornya. Dan tunggu video-video aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.